Shalom buat kita semua, saya bersyukur untuk setiap kita yang boleh meluangkan waktunya pada malam hari ini untuk melaksanakan ibadah online kita. Kita mengucap syukur walaupun dalam pandemi virus corona ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan. Untuk itu mari kita angkatkan lagu pujian kita bernyanyi, mari masuk gerbangnya. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada malam hari ini. Tuhan Yesus boleh menggerakkan hati kami untuk boleh melakukan ibadah online kami. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kami agar kami dapat berkonsentrasi dalam ibadah ini. Tuhan Yesus juga memberkati hamba Tuhan yang sebentar lagi akan menaburkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka ibadah ini di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita akan memasuki saat-saat penyembahan kita. Sering kita tidak mengerti dengan jalan kehidupan yang kita lalui. Hal-hal yang kita harapkan tidak terjadi. Pergumulan demi pergumulan kita alami. Namun satu hal yang harus kita percaya, rencana Tuhan sungguh sempurna dalam hidup kita. Seperti lagu kita bernyanyi, Jejakmu Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. kita ulangi lagu kita, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. bagimu aku rela. Bagimu aku rela sepenuh hati
genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita siapkan posisi terbaik untuk datang ke hadapan Tuhan. Kita katakan, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu. Kita bernyanyi, Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, Penuhi aku dengan roh-Mu. penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu, Ku rindukan Kau hadir di sini. ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Kita ulangi lagu kita. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu, Ku rindukan Kau hadir di sini. ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Mari kita berdoa pemata, kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, kami merindukan Kam yang adalah Tuhan kami. Kami sangat merindukan Kam yang adalah penyelamat kami. Kami mengucap syukur untuk PA online kami di malam ini, untuk menambah pengertian kami tentang firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan hadir di sini dan di setiap hati anak Tuhan yang menonton PA ini, sehingga kami sungguh-sungguh diberkati, dikuatkan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Hadirlah ya Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami. Ampuni kami buat segala salah dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Shalom Jua Man Banta Permata. Senang kalau malam ini bisa bergabung kembali dalam PA online di kilometer 8 ini. Kita masuk dalam tema kita malam ini, Be Salt and Light, yang diambil dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Aku bacakan firman Tuhan untuk kamu semuanya. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia.
Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sampai di situ nats kita untuk PA kita kali ini. Aku rindu menyapa kamu dengan salam menjuah-juah dan juga beberapa pantun singgo kusikapkan man bandu. Si pemenang. Kerja tahun iper besi, adi sahun sengiriana. Entah gagia si gejap genduari, di bata labo kita pulahina. Si pemenang. Si kedua kan, single itu adalah pilihan. Jomblo itu katanya nasib bawaan. Gak peduli banyak rintangan, teruslah kejar yang jadi pujaan. Iya, senyum kamu lebih apa mata. Ading gobreken semangat guna mengejar yang menjadi pujaan. Iya, permata yang dikasihi Tuhan, ada beberapa pernyataan-pernyataan yang biasanya terkesan istimewa dan menyenangkan hati sang pujaan. Yang pertama, yang biasa kita dengar, kalau ada pernyataan, kamu adalah bulanku, itu istimewa. Oke? Lalu kalau ada lagi yang menyatakan, oh nande bayang, kamu adalah matahariku. Oh istimewa. Yang mendengar itu biasanya senang. Lalu kalau ada yang mengatakan, nande tigan, kamu jantung hatiku. Biasanya kalau nande tigan yang dengar udah senyum-senyum itu. Ya, senyum-senyum. Berjilena bagi ya kira-kira. Labu rambitna. Atau ketika ada orang yang menyatakan kamu adalah permataku, maka biasanya pernyataan-pernyataan itu dianggap istimewa. Sebab apa? Sebab bulan itu sesuatu yang jauh dan sulit diraih. Sebab apa? Sebab permata itu sesuatu yang mahal dan begitu diincar orang. Permata, malam ini Yesus punya pernyataan. Kamu adalah garam. Kok garam sih Tuhan Yesus? Maka kami kalau seandainya ada laki-laki yang sedang menyatakan perasaan hatinya kepada seorang perempuan, maka Nina, dek, kamu adalah garamku Nina. Apaan sih Nina? Kayaknya gak berkelas banget kita dibilang garam. Dibilang permata, berlian, matahari, bulan, bintang. Maka pria hukum tak. Tapi ketika ada seorang pria yang menyatakan isi hatinya dan bilang, dekku, kamu adalah garamku. Makalah kamu laku-laku. Ngerayu pe kamu lapalaran nintang. Makanya jomblo terus. Masa cewek dibilang garam? Enggak eksklusif banget, enggak istimewa gitu. Tapi kalau Tuhan Yesus yang menyatakan pernyataan itu permata, kamu adalah garam. Pasti ada sesuatu yang istimewa di situ. Mari si gari baspe antar bergisi sendah. Yang pertama kita kenalan dengan sang garam. Ya, garam itu kalau kamu lihat dia menyentuh semua kalangan. Artinya kalau berlian permata adi gargari ku rumah-rumah labo krina rumah lid permatana. Labo krina rumah lid berlianna. Tapi kalau garam mau semewah, sereot, sesederhana apapun pasti ada garam di rumahnya. Garam itu menyentuh semua kalangan. Iya, seperti itulah Yesus Kristus kita. Menyentuh aku dan kamu, semua kalangan. Si kedua kan, garam itu memberi rasa, bukan warna. Jadi kalau dimasakkan dia memberi rasa tapi tidak memberi warna. Artinya permata Tuhan Yesus mau anak-anaknya itu menjadi anak-anak yang sederhana. Memberi rasa bukan warna. Bukan banyak gaya bagi kira-kira. Sulit dicari permata-permata yang sederhana. Tapi kami percaya masih ada. Masih banyak. Ya. Yang ketiga, ketika kita berbicara tentang garam,
Berarti garam itu mengawetkan, membuat bertahan. Makanya ketika Tuhan Yesus katakan, "Kamu adalah garam, be the salt in a bastemanta," maka kehadiran permata itu mengawetkan, membuat bertahan. Labo nontari. Bukan merusak, tapi menyatukan. Itu kalau kita berbicara tentang garam. Jadi yang pertama tadi, garam itu menyentuh semua kalangan permata. Ya. Yang kedua, garam itu memberi rasa bukan warna. Yang ketiga, ya, garam itu mengawetkan, membuat bertahan. Itu pernyataan Tuhan Yesus. Jadi kalau ada seorang laki-laki yang menyatakan man bandu, "Dekku, nandekaro, kam adalah garam kunina," berarti hebat okay? Yesus pakai pernyataan itu untuk kita. Bukan dunia, tapi Yesus memakai pernyataan itu untuk kita. Yang kedua, Yesus juga sampai di pernyataan dan mengatakan bahwa kam adalah terang dunia. Terang berarti kelihatan. Nampak apapun yang kamu kerjakan. Sekali jadi permata, ketika kami sangana permata dengan ibas GBKP Duri Sembelang dekam sektor yang layar, aku termasuk skala si git usur PJJ. Jadi sada ketika sudah capek pulang kerja, kebetulan mati lampu, mau PJJ, nggak usah mandi lah. Lagian ngantuk kali, capek kali, udahlah biar aja lah begini. Maka kun dulu pas PJJ ndai, kalau dulu bedanya adalah kalau pulung mati lampu kita cuma ditemani 1 atau 2 lilin, itu juga udah hebat. Kalau sekarang mati lampu, tap nyala kena handphone tapi begini, terang kebinalah nih kita kebiaran. Maka sebab kutah labu kalit singi dasa aku munduk-munduk lengah peridi, jadi di PJJ itu munduk-unduk kelaku sebab mati nyala lampu gitu. Munduk-unduk. Dalam benakku kan gak ada yang lihat sih. Belum mandi juga gak apa-apa lah. Yang penting hadir bagi. Maka tengah PJJ ndai geluh lampu. Sekala pebapaan sebelahku ngatakan sebagai enda. Iya. Ku akap hati kan dekat dengan aku kidah. Munduk-unduk kami. Lengah ku akam diri di PW Nina. Sanga mate lampu ndai. Lah boleh si komentar. Tapi begitu hidup di tengah-tengah PJJ, dia melihat apa yang ku kerjakan. Maka ketika Tuhan Yesus katakan kamu adalah terang dunia, berarti apapun yang sedang kamu kerjakan dilihat orang lain. Sadar entahlah sadar pemata, dilihat oleh orang lain. Apapun yang ku dan kamu kerjakan. Itu yang pertama yang harus kita pahami tentang garam dan terang. Selanjutnya anak-anak Tuhan, dalam perkembangan dunia digital yang sungguh luar biasa, termasuk ini adalah salah satu manfaatnya kita boleh PA bersama dalam PA online di kilometer 8 ini, terpuji Tuhan lewat PA ini. Maka dunia digital, era teknologi informasi, anak-anak Tuhan harus berhati-hati. Anak-anak Tuhan harus sering diingatkan. Sebab apa? Sebab penggunaan informasi teknologi yang kamu pakai mungkin di buku PA Ando bilang 8 jam. Ada yang mungkin lebih dari 8 jam. Mungkin lebih. Tapi kami mengatakan saman bantah maka dalam penggunaan informasi teknologi itu sebenarnya ada undang-undangnya. Labo ate-ateta saja. Ada undang-undang IT-nya. Undang-undang IT atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 itu adalah undang-undang yang mengatur informasi serta transaksi elektronik yang memiliki akibat hukum. Sekali lagi bermata. Undang-undang IT atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 itu adalah undang-undang yang mengatur informasi serta transaksi elektronik yang memiliki akibat hukum. Berarti lah banci ATT tak mata. Berarti semua yang kamu posting transaksi itu lewat media elektronik itu semuanya dipantau. Sadar atau tidak? Maka dalam undang-undang IT yang begitu banyak itu fokus kita kepada konten ilegalnya.
Maka nanti kami bisa lihat Facebook, Instagram, dan semua media-media sosial dulu. Konten ilegal yang menyangkut kesusilaan, perjudian, perkelahian, pencemaran nama baik, pemerasan. Pasal 27 sampai pasal 29. Ibas buku sih baca kami. Konten ilegal termasuk di dalam kesusilaan, perjudian, penghinaan, pencemaran nama baik, dan pemerasan yang diatur dalam pasal 27 sampai 29. Maka hati kami mengatakan saman bantah, bijaklah dalam menggunakan informasi Aitindai. Ketika kamu sedang bermedia sosial, ingat, be salt and light. Jadi garam dan terang, dan itu tidak mudah. Contohnya begini permata. Adi sibuka gundari Facebook, entah pe Instagram, media sosial ta, itu sama seperti kita sedang melihat mall. Artinya kai? Artinya adi si idah jekai pe kalaban Cibinaga bagi ngidah mall, maka kita anak-anak Tuhan si tandai isi kantong ta. Jangan up, fix, oke say, fix ya say. Banci gara-gara sadadas terekam jadi viral. Lah TF-TF-nya begini. Bisa gara-gara satu jaket muncak am jadi viral. Maka mau dekam kunin bagi bas media sosial lah. Ku buka profil lah, isengin dasi dipiralkan ya teku. Dalam hati mudah-mudahan bukan anak permata, mudah-mudahan bukan anak permata, mudah-mudahan bukan anak permata. Kunin, ku klik profilnya, ida foto na, piga-piga foto si posting na. Maka li ida foto waktu Natal ya tahun lalu, ku klik foto ndai, kebetulan dia fotonya dekat spanduk, nampaklah dia permata mana, anak permata. Pix ya say, up minta lah dia senta. Maka adi sibuka Facebook, Instagram, go bagi kita ngidah mall, artinya tandai isi kantong ta permata. Tenang kita, ulah kai pe pix ya say, tinari go kampira, gara-gara sada jaket monja. Bidil sat and like, minta, okay? Jadi bijaklah dalam informasi teknologi. Si kedua kan, kalau kita buka internet, bentuk tubuh seperti apapun ada di situ. Bentuk wajah seperti apapun di situ. Apa artinya? Artinya jagai kebadiandu. Jagai kebadian sarandu ngerondong permata. Jagai kebadian sarandu teman-teman. Ada semua artinya. Maka kalau malam ini Tuhan katakan be salt and light, jadi garam dan terang. Ini sungguh sesuatu yang Tuhan ingatkan sebab memang sedang marak-maraknya. Termasuk man agi-agi kami permata yang berjuang menjadi pedagang online. Aku salut man Bandu. Tapi dengan kerendahan hati gue pindah ke man Bandu. Agi-agi kami permata. Biasanya satu produk yang kami tawarkan itu iklannya sudah copy paste, tinggal tempel atau bagikan share. Tapi sebelum kamu bagikan, meskipun itu dari atasan dulu lalu sampai ke kamu dan itu menjadi tanggung jawab dulu untuk dibagikan supaya jualan produk dulu laku, baca lebih permata. Ulah kari ninkala bagi megelut iya. Ya. Kemudian nungkun kala lah jadi nukur miska piral kendu lah bagi anak permata. Kalau MBSP banci lah surung nungkun barang dumi mancing lah sahun. Lebih bersabar. Aku salut man Bandu si berjualan online anak-anak permata. Tapi sekali lagi, mari sama-sama kita bijak. Sebab selain undang-undang negara tapi mengatur karena si Tuhan Yesus juga tetap inginkan kamu menjadi garam dan terang dunia. Sekali lagi permata, garam itu menyentuh semua kalangan. Garam itu memberi rasa, bukan warna. Garam itu mengawetkan, membuat bertahan lama. Terang itu dilihat, dijadikan panutan, diikuti. Dan itu adalah kamu dan aku. Jadi selamat
menikmati media sosial dulu. Selamat menjadi anak-anak yang bijak menggunakan media sosial dulu sekali nari. Kami pribadi sedih sekali kalau seandainya yang dipiralkan karena tidak TF, karena ini, karena itu adalah anak permata. Sebab langsung kelihatan memang, ya, langsung kelihatan. Sebab kita adalah garam dan terang dunia. Itu pernyataan yang langsung dinyatakan Tuhan. Man bangku rasman bandu. Jadi semakin bijaksanalah menggunakan informasi teknologi Enda. Penutup firman Tuhan bagi Enda pemata dengan satu pantun. Adindaiku buka alu pantun ini bagi Enda. Amin keadaan sangana megogo. Ulakam dekah-dekah lolo. Begiken di bata ardilo. Jadi garam dan terang. Ayo sekali nari ya. Gelas semangat kam. Amin keadaan sangana megogo. Ulakam dekah lolo. Begiken di bata ardilo. Jadi garam dan terang. Ayo. Amin pemata, kita berdoa. Terima kasih Bapak. Kamu sudah mengajarkan kami di malam ini tentang bagaimana kami menggunakan internet, teknologi informasi yang begitu kencangnya kami pakai. Hikmat surgawi Tuhan menolong kami agar kami tidak mendukakan hati Bapa kami dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Biarlah dari Facebook, Twitter dan semua media sosial kami tetap menjadi garam dan terang dunia. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Kita akan mengumpulkan persembahan kita seperti tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita bernyanyi, betapa hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita angkatkan syafaat kita, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga yang kami kenal melalui Putramu Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa untuk setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Bahkan sepanjang minggu ini banyak hal-hal yang baik terjadi dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur Bapa untuk kesehatan yang Tuhan berikan di tengah pandemi virus corona ini. Tuhan Yesus sudah mengetuk pintu hati kami untuk melakukan ibadah PA online pada malam hari ini. Kami berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami, terkhusus dalam pandemi virus corona ini, biarlah Tuhan boleh bebaskan kami dari pandemi ini. Kami rindu Bapa negara kami boleh kembali pulih. Kami rindu Bapa untuk boleh beribadah kembali di rumah Tuhan bersama-sama teman-teman kami.
Kami juga berdoa Bapa untuk setiap tenaga medis yang telah melakukan yang terbaik dalam pandemi ini. Biarlah Tuhan memberkati mereka, memberikan mereka kesehatan, juga memberkati keluarga mereka. Juga setiap orang yang tengah berjuang dan bergumul dengan penyakit mereka, biarlah Tuhan boleh sembuhkan mereka, agar mereka boleh kembali bersukacita menjalani aktivitasnya. Kami juga berdoa Bapa untuk seluruh pelayan Tuhan, baik pendeta, pertua, diaken, biarlah tetap setia dalam melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberikan kesehatan kepada mereka. Secara khusus juga Bapa, kami berdoa untuk kakak kami yang telah menaburkan sebagian dari firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan yang lebih lagi kepada kakak kami. Juga setiap anggota keluarga Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Biarlah persembahan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk orang tua kami dimanapun mereka semua berada. Biarlah Tuhan memberkati kesehatan orang tua kami, juga memberkati pekerjaan orang tua kami, agar melalui pekerjaan yang dilakukan orang tua kami nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk ibadah online minggu depan Bapa. Biarlah Tuhan memberkati teman-teman kami yang akan menjadi perangkat acara, dan juga hamba Tuhan yang akan menaburkan firman minggu depan. Tuhan Yesus, secara khusus juga Bapa, kami berdoa untuk teman-teman kami, adik-adik kami yang sebentar lagi dan sudah melaksanakan UTBK. Biarlah Tuhan memberkati persiapan mereka Bapa, apapun yang mereka rindukan, biarlah Tuhan jawab indah pada waktunya. Inilah doa dan kerinduan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita telah sampai ke dalam penghujung acara kita. Tema kita pada hari ini adalah Be the salt and light, artinya menjadi garam dan terang. Firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita untuk bijak dalam menggunakan IT. Mari kita introspeksi diri kita sejenak. Berapa jamkah dalam sehari kita menghabiskan waktu untuk bermain HP dan gadget kita? Apakah kita lebih sering bermain HP dibandingkan berkomunikasi dengan orang tua dan orang terdekat kita? Atau ketika bangun pagi, hal apa yang duluan kita lakukan? Membuka gadget atau berterima kasih dulu kepada Tuhan? Dalam nats Alkitab kita pada hari ini, kita ditugaskan untuk menjadi garam dan terang. Sebagai garam, hendaknya kita boleh membawa dampak positif bagi orang lain. Sebagai terang, kita harus bersinar di tengah kegelapan. Artinya, walau banyak pengaruh buruk di luar sana, tetaplah kita ingat identitas kita sebagai anak Tuhan. Mari saudaraku, kita sama-sama belajar untuk bijak dalam bersosial media, bijak dalam bertutur kata, bijak dalam mengatur waktu kita. Mari kita pergunakan teknologi ini sebagai saluran berkat bagi orang lain. Kita angkatkan lagu komitmen kita, garam dan terang dunia. Segenap hidup
kami untuk menutup ibadah PA ini. Mari kita berdoa permata untuk menutup ibadah PA online kita. Terima kasih Bapa menjadikan kami garam dunia. Biarlah kami menyentuh semua kalangan. Anak-anak Tuhan memberi rasa. Anak-anak Tuhan menguatkan sehingga semakin bertahan. Terima kasih karena Bapa mengizinkan kami menjadi terang dunia yang nyata dilihat orang. Sehingga kami akan diberkati untuk diberi kekuatan menjadi teladan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk PA online kami Tuhan, untuk berkat yang boleh kami terima semua anak Tuhan yang ada di tempat ini, sehingga PA ini boleh terlaksana. Anak-anak Tuhan yang ada di rumah yang menyaksikan acara ini, kami percaya Tuhan berkati. Terima kasih, kami adalah garam dan terang dunia. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita berdoa seperti yang Bapak ajarkan, kita ucapkan bersama-sama permata. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. ku berterima kasih. Amin. Amin. Iya, berjaya, salam sehat, membantah permata. Tuhan Yesus memberkati.